Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arya Suaralintang Kusuma dengan NIM 220512041 dari Teknik Informatika Angkatan 2022. Oke, di sini saya akan mempresentasikan proposal skripsi saya, yaitu berjudul Pengembangan Sistem Pendataan Berbasis Web Menggunakan Merge untuk Pengelolaan Keuangan, Inventaris, dan Data Siswa di SMK Negeri Purwosari. Oke, untuk latar belakang di sini ada pendataan merupakan faktor penting dalam menjalankan berbagai kegiatan operasional di lembaga pendidikan karena metode pendataan yang digunakan dapat mempengaruhi kelancaran akses informasi yang mana ada informasi ini adalah data yang telah diproses sedemikian rupa sehingga dapat memberikan pengetahuan yang bermanfaat bagi lembaga pendidikan dan menjadi bahan pertimbangan dalam mengambil keputusan. Di SMK Negeri Purwosari ini sebagai salah satu lembaga pendidikan yang memiliki berbagai kegiatan operasional yang mana memerlukan sistem pendataan yang efektif dan efisien. Nah, pendataan yang baik akan mendukung pengelolaan keuangan, inventaris, dan data siswa secara terintegrasi dan real time. Oke, karena di sini SMK Negeri Purwosari masih menggunakan pendataan secara manual, maka untuk mengatasi permasalahan tersebut, solusi yang diusulkan adalah pengembangan sistem berbasis web yang mampu mengelola keuangan, inventaris, dan data siswa secara terintegrasi. Oke, sistem yang diusulkan akan dibangun menggunakan Merge, yaitu MongoDB, Express.js, React, dan Node.js yang memungkinkan pembuatan aplikasi web secara interaktif dan dinamis dengan menggunakan satu bahasa pemrograman yaitu JavaScript. Nah, ini untuk front-end dan back-end-nya juga. Nah, di sini ada 4 rumusan masalah, yaitu pertama, bagaimana kondisi sistem pendataan keuangan, inventaris, dan data siswa yang ada di SMK Negeri Purwosari, dan apa saja kendala yang dia hadapi dalam sistem pendataan manual, kemudian bagaimana solusi sistem berbasis web dapat meningkatkan efektivitas dan efisien, kemudian apa saja keuntungan yang dapat diperoleh dari implementasi aplikasi berbasis web. Oke, di sini ada 4 tujuan penelitian. Yang pertama, menganalisis kondisi sistem pendataan yang ada di SMK Negeri Purwosari, khususnya dalam pengelolaan data keuangan, inventaris, dan data siswa. Kemudian, mengidentifikasi kendala dan masalah yang dihadapi dalam sistem pendataan manual. Kemudian, merancang dan mengembangkan sistem berbasis web menggunakan Merge, kemudian menilai dampak dan keuntungan yang diperoleh setelah implementasi sistem berbasis web. Nah, di sini ada 3 manfaat penelitian. Yang pertama, praktis yaitu dapat membantu SMK Negeri Purwosari dan meningkatkan efisien dan efektivitas pengelolaan data, khususnya dalam akses aspek keuangan, inventaris, dan data siswa. Kemudian untuk teoritisnya adalah penelitian ini dapat menambah wawasan dalam pengembangan sistem informasi berbasis web menggunakan teknologi Merge. Kemudian untuk sosialnya di sini adalah diharapkan dapat meningkatkan kualitas pengelolaan administrasi di SMK Negeri Purwosari. Oke, di sini landasan teori yang mana sistem informasi merupakan suatu sistem yang mengumpulkan, mengolah, menyimpan, dan menyebarkan informasi yang dibutuhkan untuk mendukung keputusan, koordinasi, kontrol, analis, dan visual dalam suatu organisasi. Kemudian juga ada pengolahan data real time yang mana data akan ditampilkan secara langsung setelah diperbarui atau istilahnya diupdate. Kemudian ada pengelolaan keuangan, inventaris, dan data juga, di mana pengelolaan keuangan di lembaga pendidikan sangat penting untuk menjaga kelancaran operasional. Kemudian inventaris di sekolah juga melibatkan catatan dan pemantauan barang-barang yang dimiliki oleh sekolah, dan pengelolaan data siswa merupakan salah satu aspek penting dalam administrasi pendidikan. Oke, di sini ada Monstack yang mana MongoDB ini sebagai database, Express.js sebagai yang menangani routing dan API nanti, React.js sebagai front end, dan Node.js sebagai runtime JavaScript. Di sini juga ada kerangka kerja dan pengembangan sistem yang menggunakan metode SDLC dengan tahapan perencanaan, desain, pengembangan, pengujian, dan pemeliharaan, dan juga menerapkan metode Agile. Oke, di sini juga ada beberapa penelitian terdahulu yang membahas tentang penggunaan sistem berbasis web untuk pencatatan transaksi keuangan, barang, dan data-data secara real time. Oke, di sini juga ada kerangka berpikir yang mana input datanya adalah data keuangan, inventaris, dan data siswa. Kemudian nanti diproses oleh nanti diproses pengolahan datanya oleh Node.js dan Express.js, kemudian disimpan
disimpan oleh MongoDB, kemudian outputnya ini berupa tabel, grafik maupun PDF juga, dan manfaat outputnya adalah mendukung pengambilan keputusan dan mengurangi kesalahan manual serta menghemat waktu dalam administrasi. Nah, di sini ada hipotesis H0 dan H1, yang mana H0 tidak terdapat perbedaan signifikan antara sistem pendataan berbasis web menggunakan Mestek, dan H1-nya terdapat perbedaan signifikan antara sistem pendataan berbasis web menggunakan Mestek. Nah, di sini untuk jenis penelitiannya adalah riset dan development yang bertujuan untuk merancang dan membangun sistem pendataan berbasis web menggunakan metodologi Mestek. Kemudian untuk populasinya ada data keuangan, data inventaris, dan data siswa. Untuk sampelnya di sini adalah meliputi data keuangan pada periode tertentu, data inventaris barang dengan nilai strategis tinggi, serta data siswa dari kelas tertentu. Kemudian untuk variabel penelitiannya itu, variabel bebasnya adalah penggunaan teknologi Manstack, kemudian variabel terikatnya adalah kualitas sistem pendataan berbasis web, dan variabel kontrolnya adalah kondisi infrastruktur sekolah. Nah, untuk instrumen penelitian ini ada instrumen pengumpulan data. Yang pertama itu ada kuesioner dengan skala Likert-nya 1 sampai 5 untuk mengukur kemudahan penggunaan, kecepatan proses data, kesesuaian fitur dengan kebutuhan administrasi. Kemudian ada observasi yang meliputi waktu proses data, kendali sistem pada berbagai kondisi jaringan, serta stabilitas saat digunakan oleh banyak pengguna. Nah, yang terakhir ada dokumentasi, yaitu merekam hasil uji coba, log aktivitas, hasil pengujian, dan tangkap layar antarmuka. Nah, instrumen penelitian kemudian ada juga instrumen validasi dan uji coba. Nah, di sini validasi ahli ini akan dilakukan oleh pembimbing dan pakar pengembang aplikasi web untuk memastikan kesesuaiannya. Kemudian ada uji coba yang akan dilakukan oleh staf administrasi dan guru di SMK Negeri Purwosari. Kemudian ada instrumen pengukuran aktivitas yang meliputi kecepatan proses data, akurasi data, serta kepuasan pengguna. Kemudian ada juga teknik pengumpulan data. Yang pertama kuesioner, observasi langsung, wawancara semi teratur, dokumentasi, serta studi pustaka. Nah, di sini juga ada teknik analisis data, yang mana pertama analisis kuantitatif dilakukan dengan menggunakan statistik deskriptif dan inferensial untuk memahami persepsi responden terhadap sistem. Kemudian ada analisis kualitatif dilakukan dengan menggunakan analisis tematik untuk menggali opini dari wawancara, mengidentifikasi terkait kekuatan serta kelemahan sistem. Nah, di sini juga ada evaluasi performa platform dilakukan dengan mengukur akurasi sistem menggunakan metrik akurasi, presisi, recall, dan V1 score, serta menguji waktu respon dan akurasi visual. Kemudian ada mengintegrasikan hasil analis untuk menjawab pertanyaan penelitian dan memberikan rekomendasi praktis. Oke, cukup sekian yang bisa saya presentasikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata atau kalimat. Terima kasih. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.